Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12. Alhamdulillah, kalian sudah memasuki kelas tertinggi. Di kelas 12 ini berarti kalian tinggal 1 tahun lagi untuk belajar di jenjang SMK ini. Berarti rentang jalan untuk mewujudkan kesuksesan semakin terbuka. Kesuksesan kalian tergantung dari usaha kalian sendiri, terutama dalam menghadapi halang dan rintang. Maka tingkatkan kualitas diri dengan belajar yang lebih tekun. Jangan pernah menyerah, jangan pernah letih, jangan pernah mengalah. Masalah bukan untuk dihindari, tapi masalah untuk dihadapi. Anak-anakku sekalian, kelas 12, untuk pelajaran PPKN di semester ganjil ini, pertemuan pertama dengan bab 1 ini, kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum lebih lanjut, kita akan pahami apa itu ciri-ciri khusus dari hak asasi manusia. Ada 4 ciri khusus dari hak asasi manusia itu. Yaitu yang pertama, hakiki. Apa itu hakiki? Hakiki itu adalah artinya hak asasi manusia itu semua manusia memiliki hak itu. Hak ini ada sejak manusia di dalam kandungan. Apa saja contoh dari hak asasi manusia yang bersifat hakiki? Hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ciri khusus yang kedua, hak asasi itu bersifat universal. Apa yang dimaksud dengan universal? Universal itu maksudnya menyeluruh. Hak asasi itu ada di semua negara tanpa kecuali. Hak asasi ini tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun, hak asasi manusia itu harus dijunjung. Sifat universal ini dapat diartikan bahwa hak asasi itu tidak memandang ras, suku, agama, usia, dan lain sebagainya. Setiap manusia memiliki hak asasi ini, universal, dimanapun, kapanpun. Contoh hak asasi manusia yang bersifat universal, kebebasan memperoleh pendidikan, kebebasan memeluk agama, dan setiap manusia punya hak untuk mendapat perlindungan di mata hukum. Ciri khusus yang ketiga, hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut. Artinya bersifat tetap. Tidak dapat dicabut artinya bersifat tetap. Hak asasi ini melekat pada setiap diri manusia. Melekat, tidak dapat dicabut. Hak ini adalah hak pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Hak asasi ini tidak dapat diambil secara sepihak. Contoh, pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut. Contohnya, yang menjadi korban pembunuhan, menjadi korban pemusnahan, mendapat perlakuan tidak manusiawi, yang mengakibatkan
penderitaan berat secara mental dan fisik. Ciri khusus hak asasi manusia yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya utuh. Hak asasi itu utuh. Hak asasi ini sebagai hak setiap individu secara utuh tidak dapat dibagi. Hak asasi ini melindungi setiap individu tanpa terkecuali. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat utuh dan tidak dapat dibagi, pernah terjadi pembantaian secara besar-besaran, kejahatan apartheid, kejahatan karena perbedaan warna kulit, di mana golongan kulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed di Sudan di tahun 2004. Kemudian pembantaian suku Tutsi di Rwanda tahun 1994. Nah, anak-anakku, jadi ciri khusus dari hak asasi manusia itu hakiki, universal, tidak dapat dicabut, melekat, tidak dapat dibagi, utuh. Yang selanjutnya, masih kaitan dengan hak asasi manusia, kita tinjau dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila, sila-sila Pancasila yang 5 sila itu, sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan. Hak untuk memeluk suatu agama, tidak boleh memaksakan satu agama kepada orang lain. Sila yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Warga negara yang mempunyai semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi di dalam sila persatuan Indonesia ini, semangat patriotisme dan nasionalisme, cinta tanah air harus diutamakan, mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak asasi manusia yang dapat diterapkan dalam sila keempat ini, setiap warga negara menghargai hak setiap warga negara lainnya untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Ada kebebasan untuk berkumpul, berserikat untuk mencapai sebuah mufakat dalam musyawarah. Sila yang kelima, sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana setiap warga negara mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama dalam hal mendapat keadilan ekonomi. Di sifat ini pun, misalnya contohnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berhemat, efisien, efektif dalam perekonomian. Anak-anakku sekalian, sudah kita pahami bersama, banyak terjadi
kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di belahan bumi manapun, baik di Indonesia sendiri atau di dunia internasional lainnya. Mari kita pahami, ada banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ibu di sini akan memberikan 4 contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, di mana tewasnya 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh Kapten Westerling sekitar tahun 1949, tanggal 12 Desember, 40.000 orang Sulawesi dibantai tewas. Contoh yang kedua, masih oleh tentara Belanda, tahun 1947, 5 Desember, di Rawagede, tewas 431 penduduk Rawagede tewas dibunuh oleh tentara Belanda. Kasus yang ketiga, setelah memasuki era Orba, zamannya Soeharto, di Jakarta, di Tanjung Priuk, tahun 1984, terjadi bentrokan antara sipil dan militer, tewas 24 orang, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Ini termasuk juga kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia di era setelah kemerdekaan. Menjelang era reformasi, dari Orde Baru, untuk mencapai Orde Reformasi, di mana tewasnya 5 orang mahasiswa dari Universitas Trisakti tahun 1998, 12 Mei, karena ditembak oleh militer. Nah, ini yang mengantarkan kita memasuki era reformasi saat ini karena terjadinya peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti ini. Nah, ini diantara kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Adapun untuk kasus pelanggaran yang sifatnya internasional, dikategorikan ada 4. Yang sudah kita pahami ada the crimes genocide, kejahatan genosida, di mana kejahatan ini untuk memusnahkan, menghancurkan, membunuh sebagian bangsa, etnis, ras, agama. Pernah dicatat dalam sejarah bahwa suku bangsa Yahudi di Jerman dibantai oleh Nazi di bawah komando Hitler. Ini termasuk kejahatan genosida yang luar biasa. Kejahatan melawan kemanusiaan, crimes against humanity, itu berupa perbudakan, pemaksaan pelacuran, pemerkosaan, pemandulan atau sterilisasi, sering terjadi di dalam sejarah perjalanan manusia. Yang ketiga, invasi atau agresi suatu negara ke negara lain, the crime of aggression. Ini sedang terjadi, sedang viral di medsos. Palestina sebagai sebuah bangsa, sebuah negara besar, hilang, bahkan di dalam peta, tidak ada lagi masuk di Google Map, karena agresi Israel. Contoh invasi atau agresi suatu negara ke negara lain, yaitu bukti nyata sekarang konkret negara Palestina oleh agresor Israel. Kejahatan kemanusiaan atau war crimes terjadi sekitar tahun 1992
sampai 1996. Salah satu contoh pelaku kejahatan perang adalah Slobodan Milošević, presiden dari Yugoslavia yang menewaskan sekitar 200.000 orang Bosnia Herzegovina, dibantai oleh pasukan Serbia di bawah komando Slobodan Milošević. Contohnya Slobodan Milošević ini penjahat perang internasional. Jadi demikianlah anak-anakku pemaparan Ibu pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami bahwa penegakan HAM dalam tata kehidupan bermasyarakat, bernegara, baik nasional maupun internasional, sangat penting. Jangan sampai lagi terjadi perbudakan, pemusnahan, dan hal-hal lain yang mengakibatkan hancurnya sebuah nilai-nilai kemanusiaan. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Dan untuk tugas, silahkan materi yang Ibu paparkan dirangkum, dicatat, difotokan, dan kirimkan ke WhatsApp Ibu. Demikian pertemuan pertama ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Pesan Ibu, selalu semangat. Ingat, sukses dan gagalnya ada di tangan kalian sendiri. Hadza wallahu yarana wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laliko masalama. See you again. Bye.